Dan tiba-tiba di tahun 2024 itu Mbak R mulailah pinjam duit, mulai ngeriba. Dari riba 1 jadi muncullah riba-riba berikutnya. Yang pinjam ke perorangan juga ada sampai belasan juta, ya pinjam ke sana kesini, pokoknya utangnya jadi numpuk. Dan gara-gara riba jadi ninggalin satu persatu, ditinggalin tuh. Mulai nggak tahajudan lagi, mulai nggak duha, mulai males. Kemudian ditambah lagi mulai meninggalkan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Nah teman-teman, kalau kalian tahu aku punya buku ya, ada 2 buku, cuman di atas bukunya aku nuruninnya mager ya. Ini baru pulang olahraga aku juga. Jadi kalau teman-teman mau beli nanti klik aja keranjang di bawah atau teman-teman bisa hubungin ke nomor ini ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, makasih yang udah subscribe ya. Makasih banyak yang udah lama bertahun-tahun ngikutin aku dari 2019 akhir ya. Sampai sekarang, Masya Allah, makasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu. Ada nggak yang ngikutin aku dari 2019 sampai sekarang, atau dari 2020, 2021 dan sekarang kalian tuh benar-benar udah berubah keadaannya? Coba dong komen di bawah ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya. Ini pertama dari Mbak R. Kalau ini ada 3 testimoni, jadi kalau misalnya sempet 3-tiganya aku baca, kalau nggak sempet ya pokoknya sesempatnya ya, ini 1 atau 2 atau 3 ketiganya ya. Ini dari Mbak R nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Bentar. Ini kayaknya miring gak sih? Kayak miring gitu ya. Bentar aku benerin dulu. Nah udah, tapi tetap miring sama aja ya teman-teman, gak apa-apa ya. Jadi ini tuh aku pengen mejanya tuh rata tapi gak ngerti gimana caranya. Udah gak apa-apa, gini aja ya. Lanjut kita baca nih testi dari Mbak R. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Amin. Mbak Mel, aku mau kasih testimoni sholawat dong. Singkat cerita, hari ini aku dilema harus bayar cicilan sebesar 400.000. Sedangkan uang harian aku juga udah menipis. Kalau dulu-dulu aku suka kepikiran pinjem ke teman Mbak Mel, mentok-mentok riba. Padahal semenjak kenal channel Mbak Mel dari 3 tahun yang lalu, aku udah ngamalin sholawat dan sering dapet keajaiban. Ya namanya manusia biasa ya Mbak Mel, kadang imannya naik turun, suka pusing, stres, makanya kalau udah mentok aku ngandelin orang juga, bantuan orang lain maksudnya. Nah kali ini aku bener-bener pasrah. Aku inget Mbak Mel pernah bilang coba pasrahin dan baca sholawat sebanyak mungkin, gak usah pinjam sama orang. Dan alhamdulillah aku akhirnya ngapalin sholawat adrik nih Mbak Mel. Yang tadinya aku jadi hafal munjiat, ayat 1000 dinar, sekarang hafalanku udah di adrik nih, Masya Allah. Tempat di siang hari di mana cicilanku jatuh tempo dan uang di kantong tinggal 20.000. Tiba-tiba aja Allah kasih rezeki dari customerku. Jadi aku kan ada usaha sampingan kayak snack box dan lain-lain. Ada yang pesen snack box di aku senilai 750.000. Alhamdulillah, bener-bener gak nyangka ternyata bener aku bisa dapetin pertolongan tanpa harus minjem uang ke orang lain. Segitu aja Mbak Mel, terima kasih. Semoga kisah ini bisa menambah semangat teman-teman yang di luar sana sedang butuh pertolongan Allah juga. Amin. Tuh Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak R. Seorang ibu rumah tangga yang bingung, udah jatuh tempo. Ya Allah, gimana ya? Padahal aku tahu ya Allah, aku tahu nih baca sholawat, aku sering dapat keajaiban, tapi kenapa ya masih juga stres, masih juga bingung? Ada yang ngalamin gak?
Ya, dan Masya Allah udah mentok sana sini nggak bisa dapat bantuan, ya udah deh aku ingat katanya Mbak Mel nih udah baca salawat sebanyak mungkin, baca deh. Yang tadinya bacanya Munjiat, Jibril dan lain-lain ayat 1000 dinar ditambahin salawat adrikni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat silati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Dan Masya Allah the power of salawat butuhnya berapa tadi? 400.000. Buat apa? Buat bayar udah jatuh tempo nih cicilan. Dan Masya Allah Allah datengin pertolongan melalui customer. Tiba-tiba ada yang pesan snack box karena Mbak R ini jualan kayak jual snack box gitulah, terima pesanan gitu ya. 750.000. Alhamdulillah, the power of sholawat. Nggak perlu bayar hutang, pakai hutang lagi, nggak perlu gali lubang tutup lubang lagi. Kalau kita udah ke Allah, apa-apa Allah, minta tolongnya sama Allah, insya Allah beres. Lanjut baca testimoni berikutnya ya. Ini dari bentar, tadi kan Mbak R di Purwakarta. Sekarang kita baca testimoninya nama samaran nih, Mbak Zia, tapi ini nama samaran ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Mbak, perkenalkan namaku Zia, nama samaran. Aku dari sama-sama dari Purwakarta. Mbak R dari mana? Oh Mbak R bukan. Mbak R bukan dari Purwakarta, Mbak R nggak bilang dari mana ya teman-teman. Aku juga lupa nanya nih ya. Mbak R kita nggak tahu dari mana. Mbak R dari mana tuh kalau kirim testimoni lagi bilang dari mana gitu ya. Lanjut ini Mbak Zia dari Purwakarta tapi nama samaran. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Mbak perkenalkan namaku Zia dari Purwakarta. Aku pernah komen di TikTok dan Mbak bales pakai VT. Demi apapun Mbak, aku pernah ngamalin keajaiban sholawat dalam hidupku. Yang awalnya aku hanya sholat 5 waktu. Waktu itu aku rajin banget ibadah tahajud, duha, zikir, ikut pengajian. Berkah dari suka baca sholawat. Tuh, the power of sholawat ya. Dan aku kan tipe yang suka gampang marah ya Mbak. Tapi waktu itu tuh aduh hidupku adem banget. Tepat di tahun 2024 bulan Juni aku pinjem uang di bank Mbak. Dan seketika itu pula yang tadinya aku rajin ibadah. Jadi stop, entah kenapa Mbak hidup aku jadi gak terarah banget. Dan sholawat aku pun sampai nggak aku baca sama sekali. Terus utang-utang aku semakin banyak Mbak. Selain ke bank aku pun hutang koperasi. Hutang sama perorangan yang mencapai belasan juta Mbak. Setelah punya utang riba ke bank hidupku hancur Mbak. Sebulan ini aku dengerin setiap hari mau di TikTok, YouTube. Semua testimoni yang suka Mbak baca aku suka dengerin. Dan sekarang alhamdulillah aku udah baca sholawat lagi. Masya Allah ya. Tapi aku baru sholawat aja Mbak. Sholat sunahnya belum aku kerjain lagi. Dan alhamdulillah Mbak Mel, hutang-hutang aku juga udah mulai berkurang. Aku sholawatannya sambil aktivitas aja Mbak. Aku kenal Mbak Mel itu tahun 2019. Tapi aku amalin sholawat setiap harinya tahun 2022. Tahun 2024 malah berhenti sholawat. Dan tahun 2025 ini mulai lagi sholawatan. Susahnya istiqomah Mbak Mel, doain ya biar istiqomah, amin. Aku mau terbebas dari segala macam hutang Mbak, terutama riba karena aku takut meninggal bawa hutang. Terima kasih Mbak Mel, semoga sholawat yang suka aku baca pahalanya juga ngalir ke Mbak, amin. Dan semoga ngalir juga ke almarhumah mamaku, amin, amin ya robbal alamin. The power of sholawat yang dirasain sama Mbak Zia di Purwakarta. Mulai nontonin video aku dari 2019, tapi mulai benar-benar sholawat di 2022. Tapi di 2024 berhenti sholawatan dan sekarang alhamdulillah udah mulai sholawat lagi. Dan Masya Allah ketika Mbak Zia di 2022 itu rajin sholawat, tiba-tiba Allah berikan hatinya yang adem, hidupnya adem, pikirannya tenang, jadi sholat 5 waktunya jadi benar-benar di awal waktu gitu ya, benar-benar sholatnya dijaga, sholat duha, sholat tahajud, sunah-sunah dikerjain, datang ke pengajian dan lain-lain. Masya Allah itu jadi semangat sejak istiqomah bersholawat. Dan tiba-tiba di tahun 2024 itu Mbak R mulailah pinjam duit, mulai ngeriba. Dari riba 1 jadi muncullah riba-riba berikutnya. Yang pinjam ke perorangan juga ada sampai belasan juta, ya pinjam ke sana kesini, pokoknya utangnya jadi numpuk. Dan gara-gara riba jadi ninggalin satu persatu ditinggalin tuh.
mulai nggak tahajudan lagi, mulai nggak duha, mulai males. Kemudian ditambah lagi mulai meninggalkan sholawat. Kok bisa begitu sih? Benar teman-teman. Riba itu kan dosa ya. Dan dosa itu membelenggu diri kita. Kita jadi awalnya ngerasa bersalah, ngerasa malu nih, ya Allah aku udah ngelakuin dosa. Dosa apa aja gak harus riba ya, maksudnya kita tiba-tiba abis ngelakuin dosa apa gitu ya. Kita langsung ngerasa kayak nyesel, akhirnya kita mau doa, mau minta tolong sama Allah, malu. Aduh aku abis dosa tadi, aku abis berbuat salah. Aku malu minta sama Allah, akhirnya kita gak berdoa. Akhirnya kita lama-lama ninggalin satu persatu tinggal na'udzubillah. Kalau teman-teman sekarang ya nggak sengaja ngelakuin riba, nggak sengaja melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa apapun itu, mau kecil mau besar. Pasti teman-teman berat buat datang ke Allah, pasti teman-teman berat buat sholat tuh malu gitu loh. Paksa sholat, teman-teman Allah itu baik banget. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita datang ke Allah, Allah tuh nerima kita. Allah tuh bukan kita yang gampang sakit hati terus lupanya lama gitu. Maksudnya lupanya lama. Iya, ingetnya lama dan susah untuk melupakan. Kalaupun memaafkan setelah dalam jangka waktu yang lama bisa memaafkan, melupakannya susah. Bener nggak? Itu kita. Tapi kalau Allah mah enggak. Allah berhari-hari dicuekin, bertahun-tahun bahkan dicuekin sama kita. Kita sholatnya entar-entar, kita bahkan tidak sholat. Ya nggak? Tapi ketika kita datang nih, kita udah ngelakuin banyak hal yang buruk, kita udah ngelakuin banyak dosa, kita datang. Kita sholat, kita minta tolong, kita minta ampun. Allah ngampunin, Allah maafin, Allah membuka pintunya lebar-lebar buat kita. Baik banget Allah mah. Kitanya aja nih bandel ya. Udah dikasih pertolongan, begitu lagi, balik lagi, udah dilunasin utangnya, ngutang lagi, nggak kelar-kelar utang kita. Ya enggak? Udah ditolongin sama Allah, salawatnya berkurang. Bahkan gak salawatan, udah ditolongin sama Allah, tiba-tiba kita sholatnya bolong-bolong. Nanti ketika susah, bilangnya, kenapa sih aku susah? Apa sih salahku? Apa sih dosaku? Padahal aku udah sholawat loh. Aku udah bertahun-tahun sholawat loh. Masa iya istiqomah nggak? Ya, coba deh jujur ke diri sendiri. Mungkin kita bisa nggak jujur ke orang lain. Tapi kita nggak bisa bohong loh sama diri sendiri. Apa iya kita istiqomah? Bener-bener istiqomah tuh setiap hari loh. Bukan hari ini sholawat, besok enggak, besok enggak, besok enggak, besok sholawat, besok enggak. Bukan gitu loh. Istiqomah itu setiap hari. Walaupun cuma 100 sholawat, tapi benar-benar setiap hari tanpa di skip sama sekali. Ya, iya aku setiap hari kok sholawat, 1000 sholawat mbak tiap hari. Ya sholat enggak? Sholatnya gimana? Hati-hati. Kita sholatnya telat aja ada neraka khusus orang-orang yang sholatnya lalai gitu loh. Yang udah waktunya azan bukannya segera sholat, nanggung. Lagi filmnya lagi bagus nih, acaranya lagi bagus nih dan lain-lain. Itu aja kita entar-entar. Itu aja udah ada nerakanya disiapin tuh buat orang-orang yang lalai. Nauzubillah, apalagi gak sholat ya teman-teman ya. Jadi utamakan sholat, benahi sholat kita, benerin sholat kita. Insya Allah hidup kita tentram, damai, hidup kita baik-baik aja. Nggak harus kaya, teman-teman kan kadang-kadang suka mikirnya kebahagiaan adalah kaya raya, kebahagiaan adalah punya duit. Ya enggak dong. Kebahagiaan adalah ya kita tentram, kita damai hatinya, kita tenang walaupun utang kita banyak. Tapi insya Allah kalau kita benerin sholat, pelan-pelan utangnya lunas, pelan-pelan masalahnya beres. Apakah setelah kita benerin sholat dan rajin sholawat kita nggak punya masalah lagi? Ya enggak, masalah akan terus ada, akan tetap ada selama kita masih hidup ya. Lanjut kita baca salawat lagi, kita baca cerita berikutnya satu lagi tadi Masya Allah yaitu dari Mbak Zia di Purwakarta. Keren banget kamu Mbak Zia. Dan akhirnya setelah mulai istiqomah sholawatan lagi Mbak Zia sekarang udah mulai tenang, hutang-hutang udah mulai terbayar, alhamdulillah. Kita doain semoga Mbak Zia lancar rezekinya, semangat lagi ibadahnya dan hutangnya lunas tahun ini, amin ya. Langsung aja aku baca satu lagi ya, ini dari ada yang komentar di YouTube aku. Baru nih komentarnya baru ya. Jadi ini baru aku screenshot. Dari Mbak Husaini Cergates 2448. Halo Mbak.
Mbak Eni ya. Aku bacain testimoni kamu di komentar ya. Memang dahsyat keajaiban sholawat luar biasa banget. Saya kan jualan kepengen naik omset setiap harinya. Minta 4 juta sehari omsetnya. Tapi subhanallah Allah maha benar, maha kaya, maha kuasa, maha segalanya. Dikasih omset 9 juta sehari. Masya Allah. Saya lakukan sholawat Jibril 10.000 setiap hari. Sholawat nariyah kalau di motor doain orang supaya jualannya laris. Mana alhamdulillah nepak ke saya jadinya, Masya Allah. Setiap malam sholat tobat, hajat, sholawat, tahajud. Alhamdulillah kalau udah terbiasa nggak bisa lepas dari itu semua. Kalau libur 1 kali ngerasa ada yang kurang, bismillah Kamil, salam istiqomah sholawat sampai akhir hayat. The power of sholawat, Masya Allah. Mbak Eni, keren kamu Mbak. Tuh Mbak Eni istiqomah, sholawat Jibril 10.000. Sholat tobat, kalau malam ya sholat tobat, tahajud ya. Tadi apalagi hajat juga nggak? Tobat, hajat, sholawat, tahajud tuh. Tobat, sholat hajat, sholat tahajud ya. Baca sholawat tuh ya di sepertiga malam sampai pagi nih biasanya ya Mbak ya. Dibaca doanya satu, ya Allah hamba kan dagang ya Allah. Boleh nggak sih ya Allah, boleh dong. Kasih dong aku rezeki omset setiap hari 4 juta aja ya Allah. Dan Masya Allah, Allah yang maha kaya. Kata Allah kekecilan 4 juta mah. Nih aku kasih 9 juta tiap hari omsetnya. Masya Allah, tabarakallah. 10% dari 9 juta aja berapa? 90.000 ya? Bener gak sih? Ya 90.000 ya. Itu 10% ya. Kemungkinan kalau jualan 20% misalnya. Udah lumayan tuh dapatnya berapa tuh. Jadi hitung-hitungan kita bener gak sih 10% dari 1 juta kan 100.000. Kalau 9 juta 900.000. Ih Mbak tuh 900.000 sehari. Itu kalau 10%. Kita nggak tahu nih Mbak Eni ngambil keuntungannya berapa nih dari dagangnya. Kalau sembako biasanya kan 5-10% ya Mbak ya. Tuh Masya Allah. The power of sholawat. The power of jalur langit. The power of apa-apa mintanya ke Allah. Ngadunya ke Allah. Allah pasti selalu memberikan jalan terbaik buat kita. Yang penting kitanya mau berjuang. Ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Oke deh teman-teman, sampai sini aja. Aku bikin videonya, syutingnya 1 kali aja. Pengennya sih 3 ya. Cuman ini di sini udah jam 10-an. Aku tuh mau beberes nih, belum mandi abis olahraga. Jadi aku mau mandi. BTW ini jilbabnya cakep ya. Ini jilbabnya kalau ada yang mau samaan kayak aku, kalian bisa klik keranjang. Klik aja gambar keranjang. Ini bagus banget beneran deh. Dan ini belakangnya panjang loh teman-teman tuh. Kalian bisa lihat tuh ya. Jadi ini tuh bisa dipakai buat hari-hari. Juga bisa buat dipakai olahraga. Pokoknya ini adem. Aku seneng deh pakai jilbab ini ya. Jadi langsung klik keranjang aja. Oke deh teman-teman, sama tasbihnya juga ntar klik keranjang tuh. Cakep ini ya. Langsung aja deh pokoknya ya. Makasih semuanya yang udah ngasih testimoni. Makasih semuanya yang udah nonton. Berkah selalu buat teman-teman ya yang nonton ya, amin. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah sikap dari aku. Mohon maaf banget, aku cuman manusia biasa yang tidak luput dari salah, lalai, dosa dan banyak banget dosanya ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.